Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapkan nak. Langsung pimpin doanya. Ya. Apa kabar semuanya nak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Baik, hari ini hadir semua nak? Hadir. Ada yang tidak hadir? Kenapa tak hadir dia? Sebelah kampung. Ya, ada yang sakit juga. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan. Baik. Anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita belajar tentang pembelajaran kita sebelumnya tentang surah Al-Maun. Kemudian ini lanjutan dari surah Al-Maun, ya. Kalau kita sebelumnya membahas tentang urutan surah Al-Maun, kemudian ayatnya berapa ayat, kemudian yang kedua termasuk golongan surah Makkiyah atau Madiniyah. Ini Bapak ulang dulu. Surah Al-Maun ini termasuk golongan surah Makkiyah atau Madiniyah? Iya, ya. Kenapa dia Makkiyah? Ya, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kalau dia Madaniyah berarti surahnya itu surah Madaniyah, turun di kota Madinah. Kemudian sebelumnya juga kita sudah belajar tentang apa dia? Al-Maun. Artinya apa? Hari ini kita lanjutkan belajar tentang menyayangi anak yatim. Apa pesan-pesan pokoknya? Di sini kita belajar tentang apa yang bisa kita ambil dari pelajaran surah Al-Maun. Baik. Oke, kalau Bapak tanya nih, apa yang kamu ketahui tentang anak yatim? Siapa yang bisa jawab? Nah, siapa namanya nak? Nah, coba berdiri, biar semangat. Nama saya Alif Dede. Coba perkenalkan. Apa yang kamu ketahui tentang anak yatim nak? Iya, berarti masih punya ibu? Masih. Berarti dulu punya ayah, kemudian ayahnya meninggal dunia, kemudian disebutlah dia anak ya. Oke, yang kedua, Bapak tanya, lalu bagaimana sikap kita yang mesti kita tunjukkan terhadap anak yatim? Siapa yang bisa jawab nak? Nah, namanya siapa? Ya. Bagaimana sikap kita nak? Oke. Bagaimana? Satu, menyayanginya. Kemudian kita tidak boleh jahat terhadapnya, tak boleh kita aniaya. Kemudian apa lagi yang terkandung dalam surah Al-Maun? Apa pesannya? Oke, namanya siapa nak? Iya, benar. Apa isinya? Orang-orang yang mendustakan amanah. Lalu, Bapak tanya lagi, bagaimana cara menerapkan ajaran surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa jawab? Oke. Nah, ini siapa namanya nak? Nah.
Ya, tak boleh kita hardik anak ya. Baik, ini kasih aplaus dulu untuk kita. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita ya. Sebelum itu kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3, mulai taus. Ada dari anak-anak Bapak yang bisa membacakan surah Al-Ma'un ke depan? Siapa? Oke, maju ke depan nak. Tapi ini tangannya diperbaiki dulu. Bantai. Ya, surah apa yang akan dibaca? Al-Ma'un. Ya, yang lain dengarkan. Kita kemarin pernah belajar dan menyanyikan lagu surah Al-Ma'un. Masih ingat? Mari kita contohkan, kita lakukan ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita pelajari surah Al-Ma'un. Al-Ma'un barang yang berguna, 7 ayat jumlah isinya. Yang pertama menghati anak yatim, yang kedua tidak beri makan miskin, yang ketiga lalai sholatnya, yang keempat berbuat ria, yang kelima memberi bantuan pada orang yang membutuhkan. Semoga Allah menjauhkan sifat pendusta yang demikian. Oke, kasih aplaus. Tambah semangat ya. Lalu sudah juga pernah belajar tentang asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Nak? Sebab turunnya ayat atau surah Al-Ma'un. Nah, Bapak tunjukkan nih, ada lagi videonya nih yang akan Bapak buat ya. Tak sedih di balik turunnya surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un tergolong surah Makkiyah, termasuk surah pendek, merupakan surah ke-107 yang terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un berisi peringatan kepada orang-orang yang berperilaku buruk. Ditujukan untuk orang munafik
mendustakan agama, menghardik anak yatim, tidak memberi makan anak yatim, tidak membayar zakat, tidak mau bersedekah kepada fakir miskin. Dan mereka adalah orang-orang yang suka pamer ibadah sholat mereka. Lantas bagaimanakah kisah sedih di balik turunnya surah Al-Ma'un? Simak ulasan berikut. Turunnya surah ini berkaitan dengan kisah dan watak Abu Sufyan. Dalam buku tafsir Nurul Quran Allamah Kamal Fakih Imani, surah Al-Ma'un diturunkan untuk menanggapi perilaku Abu Sufyan kepada anak yatim. Abu Sufyan terkenal sangat baik, setiap hari menyembelih 2 unta besar untuk disantap bersama kaumnya. Namun, pada suatu hari ada seorang anak yang mendatangi pintunya dan meminta pertolongan. Alih-alih mendapat pertolongan, Abu Sufyan malah memukul anak yatim itu dengan tongkat dan mengusirnya. Abu Sufyan dinilai sebagai sosok yang baik bila sedang berada di hadapan kaumnya, namun bertolak belakang dengan sifat aslinya ketika tidak ada orang yang melihatnya. Kisah menyedihkan itulah yang menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Ma'un. Allah menegur Abu Sufyan dan orang-orang yang berwatak serupa agar segera menyadari kesalahannya. Apa yang bisa kita ambil dari situ, nak? Kalau kita mempunyai kelebihan harta, mesti kita memberikannya kepada orang yang minta. Apalagi yang minta itu adalah anak yatim. Ya, jadi tidak boleh kita pelit dengan anak yatim. Tak boleh pelit dengan fakir miskin. Ya, bisa diamalkan dong. Nah, oke, kita lanjutkan yang tadi. Oke, lagi. Pesan apa yang bisa kita ambil? Pertama, yatim di tempat kita, maka kita sayangi, kita santuni, berikan kepada dia ya sumbangan yang bisa dia pakai untuk kehidupannya. Kemudian yang kedua, kita lihat, nah, banyak orang yang tinggal di bawah-bawah kolong jembatan. Kenapa? Tak punya rumah. Lalu kalau kita lewat dari situ, maka kita ada pula yang pegangan kita, ada uang kita, ada yang bisa kita infakkan, sedekahkan. Maka sedekahkan, bantu dia. Ya. Kemudian yang ketiga, harus sholat. Bagi seorang muslim harus sholat. Supaya apa? Supaya tidak termasuk orang yang mendustakan. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya. Kita harus dalam beramal. Ya, tak boleh berbuat riya. Yang dimaksud dengan riya itu apa, nak? Sombong. Selain sombong apa dia? Pamer. Contohnya pamer itu bagaimana? Pamer dengan amal ibadahnya. Contoh, kenapa kamu ke masjid? Supaya dilihat orang saya ini adalah orang yang alim. Ya kan? Biar dapat pujian dari orang lain. Itu pamer. Kalau sudah pamer kita dengan amal ibadah kita, maka apakah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah SWT? Tak akan diterima oleh Allah SWT. Bahkan fahuwa raddun, apa dia, nak? Maka Allah tolak dia. Tak berguna amal ibadah, tak dinilai oleh Allah. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan kita harus memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ada kawan kita yang butuh hari ini. Kalau ada kita punya harta, kelebihan harta, maka kita berikan kepada dia. Ya, ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari. Baik, ada Bapak buat LKPD-nya ini melalui call ya. Bentar. Ya.
nanti hanya tugas kamu untuk mengklik. Kamu klik itu mana jawabannya, ya, ya. Yang lain diam, tak boleh memberi tahu, ya. Ya. Kita mulai dari si Iva, ya, maju ke depan nak, ya. Ya, silakan Iva maju ke depan, Iva. Langsung klik mana jawabannya. Kamu klik. Sebentar. Oke, silakan klik artinya. Wah, yang lain diam. Nah, oke, lanjut. Klik mana dia jawabannya. Sebutkan. Tidak nampak. Nah. Di mana itu? Maka, oke, lanjut. Adik. Oke, lanjut. Salah, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Apa? C. Oke, lanjut. Abin. Waktu berjalan. Oke, lanjut. Gimana? Oke, lanjut. Bertemu dengan Nuksin. Oke, lanjut. Ini. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, lanjut.
Ya. Coba. Berapa benarnya? 11. Ya, waktu yang digunakan adalah 4 menit 50 detik. Oke, kasih aplaus untuk ya. Jadi pelajaran kita hari ini untuk hari ini pelajaran kita yang pertama, kita harus peduli terhadap anak ya, bukan hanya untuk anak yatim saja, tapi juga terhadap fakir, ya, anak yatim, fakir, miskin. Kemudian apa lagi? Kemudian yang ketiga, sholat khusyuk, hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mengharap pujian orang lain. Kalau kita berharap dengan pujian orang lain, ya dapat pujian dari orang lain, tapi ada pahalanya? Tidak. Di mata Allah bagaimana? Allah memandang kita, ibadah kita bagaimana? Maka tak diterima oleh Allah karena beramal ibadah karena orang lain. Baik, aku rasa cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Maka kita tutup dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.